mereka yang luar biasa nantinya. Tentang apa sih? Tentunya seputar KRS 2024 yang dapat mewadahi teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAID, khususnya angkatan 2023, agar kita lebih paham tentang tips and trik sukses KRS 2024. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya nih, kira-kira kita akan ngapain aja ya di 1-2 jam ke depan? Maka dari itu, saya akan membacakan isi kegiatan acara kali ini, yaitu yang pertama, dimulai dengan pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga, kemudian dilanjutkan sambutan oleh penanggung jawab acara sosialisasi KRS 2024, selanjutnya sambutan oleh Ketua Badan Legislatif Mahasiswa FEB UNAID, kemudian penyampaian materi pertama oleh Dekanat beserta sesi tanya jawab, selanjutnya penyampaian materi kedua oleh Badan Legislatif Mahasiswa beserta sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ditutup dengan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap siap di tempat masing-masing, lalu dilanjutkan dengan Himne Airlangga. Kepada operator, dipersilakan. Biar bisa mulai hari ini dengan semangat, yuk energi Milo dulu.
Selanjutnya, masuk pada rangkaian acara pertama, yaitu sambutan. Pertama-tama akan ada sambutan yang disampaikan oleh Kak Mia selaku penanggung jawab acara sosialisasi KRS 2024. Kepada Kak Mia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahmat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Prof. Dr. Dian Agustia SEMSI AKCMACA, beserta jajarannya. Yang terhormat Staf Wakil Dekan 1 Bapak Muhammad Syahrohman SEMEC, yang terhormat Ketua BLM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga 2024, Saudara Muhammad Afif Muksid, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Selamat pagi teman-teman semua, saya Halis Safidatul Ilmiah selaku penanggung jawab acara sosialisasi KRS FEB Unair 2024 ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Mungkin saya juga mohon maaf atas kendala yang ada di awal tadi, dan tujuan dari diadakannya acara ini yaitu untuk mewadahi atau memberikan informasi kepada mahasiswa FEB Unair, terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2023, agar bisa melakukan KRS dengan lancar pada tanggal 29 Januari hari Senin depan. Mungkin itu sambutan dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena teman-teman masih setia untuk berpartisipasi pada pagi hari ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mia atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Badan Legislatif Mahasiswa FEB UNAI. Kepada Kak Afif Mufid dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Seren dan juga Bu Hedi yang hadir pada sosialisasi kali ini, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman FEB UNER, juga panitia yang saya banggakan juga. Sebelumnya saya minta maaf juga tadi misal ada beberapa kendala yang di luar kendali kita juga, karena juga dari kita nggak berekspektasi bakal melebihi kuota Zoom juga pendaftarnya, tapi saya lihat antusias dari teman-teman juga lumayan banyak, dan saya harap acara kali ini juga membawa kebaikan bagi kita semua, juga membawa kebermanfaat bagi kita semua, jadi bisa dimudahkan yang nanti masih bingung mengenai bagaimana KRS, apa aja matkul yang harus diambil, nah nanti bisa tuntas ada di acara pada siang hari ini. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah join dan teman-teman panitia yang sudah mengadakan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afif atas sambutannya. Berikutnya kita memasuki acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi sosialisasi KRS 2024. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dengan seksama materi KRS yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Said Rohman, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomika Pembangunan. Kepada Bapak Said Rohman, dipersilakan. Terima kasih MC Friska ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman BLM yang sangat responsif ya dengan adanya siklus perkuliahan
di tahun ini. Jadi terima kasih sudah ada kegiatan ini. Kalau suara saya mungkin agak putus-putus, just let me know ya. Oke, ini semoga bisa memberikan sedikit informasi. Sebenarnya, yaitu tadi, kami sudah menginformasikan semuanya ketika teman-teman awal masuk di Pigment kalau nggak salah. Saya, Pak Wisnu, kemudian Kasubag Akademik, itu namanya Pak Aris yang mungkin berhalangan hadir di sini. Itu sudah mensosialisasikan ya. Dan yang di sini yang hadir ada Bu Hedi ya selaku Kasubag Kemahasiswaan. Selamat pagi Bu Hedi. Nanti kita akan belajar bareng lah. Ini KRS menuju KRS itu seperti apa yang harus dipersiapkan ya. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama kita lihat dulu kalender akademik ya. Kalender akademik ini penting karena ini yang menentukan kalian nanti bisa kuliah atau enggak di semester depan ya. Pertama di sini ini informasi yang harus teman-teman ketahui setiap semesternya. Kapan sih rilisnya? Di mana rilisnya? Rilisnya ada di website FEB. Tinggal di googling aja kalender akademik, tahun akademiknya kapan, FEB Unair. Nah, itu pasti nanti akan muncul kok biasanya. Ya. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui. Sebelum kita KRS, teman-teman itu harus dipastikan sudah melakukan hair registrasi. Jadi hair registrasi itu apa? Daftar ulang secara administratif. Ya, itu ada dilakukan di cyber kampus masing-masing kalau nggak salah ya. Itu ada periode tertentu, kemudian pembayaran SOP, ya pembayaran UKT itu kemarin juga ada beberapa problem. Cuman ya itu tadi, tolong periode-periode tanggal ini informasi penting yang harus kalian siapkan sebelum menuju KRS ataupun yang lainnya. Entah di semester sekarang atau semester depan ya, di selanjutnya. Ini pembayaran SOP dan teman-teman sudah tahu lah ya, kalau sementara ini di dua semester terakhir, sistem dari FEB ini kan kurang bisa mendukung kita. Jadi tolong dipersiapkan itu, jangan mepet-mepet intinya. Ya, jangan terlalu mepet-mepet dengan due date-nya, karena kalau memang ada gangguan jaringan atau yang lain, nah ini yang berakibatnya yang akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi sudah ada tanggal-tanggalnya, sudah silakan bisa teman-teman rencanakan kapan harus membayar SOP, registrasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah dua periode ini, ada yang namanya KRS sebelum kuliah, ada yang namanya KPRS. Dua ini yang mungkin nanti saya akan bahas ya di sini. Apa sih KRS, apa sih KPRS. Nah, intinya dua ini yang nomor satu, nomor dua itu harus dilakukan sebelum Anda melakukan KRS. Kalau ada masalah, ada something, teman-teman bisa ngomongnya ke ULT yang di fakultas. Jadi ULT itu kan ada dua, ULT di fakultas sama ULT di universitas. Kalau memang terkait cyber kampus, pembayaran SOP, registrasi secara sistem, itu mengadunya atau kita mengarahkannya pasti akan ke ULT universitas. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau mau, let's say, fakultas juga pengen kalian kasih tahu, main aja ke ULT, di sana ada akademik sama ada kemahasiswaan. Bisa tanya aja di sana. Nanti informasinya pasti akan masuk ke fakultas, ke saya, dan juga ke para kasubag. Ya. Jadi itu dua itu harus sudah dipastikan clear dulu sebelum KRS. Nah, sekarang apa itu KRS? Kalau kalian main ke websitenya FEB, kalian pasti akan menemukan ini. Buku panduan S1. Ya. Jadi setiap
angkatan baru itu akan bisa mengakses buku angkatan yang terbaru. Cuman di sini yang untuk angkatan 2003 itu kami masih belum publish ya. Isinya hampir sama dengan, jadi kenapa kok belum publish, ada beberapa hal yang sampai sekarang kenapa kok saya dan tim belum bisa mempublishkan yang 2023. Nah, di sini angkatan 2020, angkatan 2021, angkatan 2023 itu adalah patokan kalian nantinya selama kalian melakukan perkuliahan di fakultas. Ya, dengan kurikulum yang apa, sistemnya seperti apa, semua informasi ada di bukuan ini. Ini yang jadi pegangan nanti kalian mengambil mata kuliah apa dan lain sebagainya. Secara kurikulum, kurikulum angkatan 2023 itu menggunakan kurikulum 2001. Jadi angkatan 2003, 2022, 2001 itu menggunakan kurikulum 2021. Yang dimana semuanya sama secara mata kuliah, struktur mata kuliah dan lain sebagainya sama di setiap prodi ya. Jadi silakan nanti setelah ini bisa di-download ini ya. Pakai yang terakhir 2023 di sini ya, 2022, 2023. Yang 2023, 2024 masih belum saya publish karena ada beberapa hal yang perlu kami revisi dan lain sebagainya. Tapi nanti once publish, itu adalah pegangan kalian di angkatan 2023 ya, selama kalian kuliah di sini sampai lulus. Kenapa? Karena di situ semuanya ada. Mata kuliah yang kalian akan tempuh seluruhnya di sini ada. Dari prodi ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya ada. Ya. Dan kalau kita search perencanaan KRS lain. KRS itu juga sudah ada. Ya. Jadi KRS itu ya kita sudah tahu ya, kartu rencana studi, artinya nanti selama per semester kalian akan merencanakan KRS setiap semesternya. Itu berisikan mata kuliah yang kalian akan ambil di waktu semester yang akan berjalan, ya. Nah, tadi sudah diketahui ada dua highlight KRS dan KPRS. Jadi di sini ada kartu rencana studi, itu adalah yang nanti kalian akan hadapi tanggal 29 sampai 30 ya kalau nggak salah ya, Viv. Tadi tanggal berapa ya? Tanggal 31 Sampai ya, 31, 29. Bapak. Ya, sampai 31 itu kalian akan melakukan KRS. Itu mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil di sini. Cuman coba dibaca di sini ya. Kemudian ada yang namanya KPRS. Jadi KPRS ini kartu perubahan rencana studi. Jadi tadi ada 2 timeline kan. Biasanya KPRS itu timelinenya adalah 2 minggu setelah KRS atau 2 minggu setelah perkuliahan dimulai. Minggu pertama, minggu kedua. Nah, minggu kedua ini antara minggu kedua dan minggu ketiga biasanya ada KPRS. Nah, KPRS ini adalah kartu perubahan rencana studi. Ya. Apa tujuannya? Ini yang perlu di-highlight sama teman-teman. KRS dan KPRS itu perlu approve dari dosen wali. Jadi kalau kemarin saya bertemu dengan anak wali saya karena saya tidak ingin nanti mepet-mepet approve KRS-nya terus pada minta ke saya. Nah, karena saya wajibkan kalau anak wali saya itu konsultasi. Setiap dosen akan treatment berbeda ya. Mungkin ada yang penting bikin grup aja, nanti kalau ada something bisa di-share di grup. Nah, itu tergantung dosen walinya masing-masing ya. Tapi kalau anak saya wajibkan untuk konsultasi terlebih dahulu, kita refleksi kenapa semesternya kok dapat sekian, IPK-nya sekian, kemudian rencananya seperti apa, itu yang saya lakukan ke anak wali saya. Nah, yang saya lakukan juga kepada anak wali saya,
ketika nanti ada periode KPRS, ada 2 syarat yang saya berikan. Jadi KPRS itu tujuannya itu tidak apa ya, untuk menggantikan mata kuliah yang kita sudah submit di KRS. Ya, let's say saya submit mata kuliah A, B, C. Hari apa, hari Senin, Selasa, jam berapa gitu, mata kuliah A. Saya ini sudah merencanakan dengan teman saya nih. Terus waktu KRS, ternyata kelasnya sudah penuh. Sehingga saya tidak bisa dengan teman saya. Maka saya tujuannya KPRS nih. Kayaknya bisa deh saya KPRS. Nah, itu tidak saya sarankan melakukan hal tersebut. KPRS hanya tujuannya adalah untuk mendapatkan kelas yang sama dengan temannya. Ya. Kenapa? KPRS itu ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang menghadapi kendala dalam melaksanakan KRS karena mata kuliahnya tidak berlangsung. Ya, jadi ini nanti diskusinya nanti dulu ya. Kita coba terangkan dulu satu demi satu dulu. Jadi KPRS itu sangat dianjurkan untuk teman-teman yang belum dapat kelas atau kelasnya dibatalkan waktu KRS. Kan ada itu mata kuliah nanti yang wajib, ada mata kuliah pilihan. Nah, biasanya pilihan ini yang sering nggak berlangsung. Nah, ketika tidak berlangsung, nah ini bisa mengambil di KPRS. Ya. Nah, intinya kalau nanti pas waktu ada yang belum KRS, atau ada yang belum ketinggalan KRS atau KPRS gitu, itu muaranya atau kita menyalurkan pertanyaan kita sebagai mahasiswa itu kemana? Itu coba langsung ke WLT fakultas, ya. Ke sana, Pak, ini kalau saya ketinggalan atau belum bayar SOP atau seperti apa, melaluinya pintu awalnya di WLT fakultas. Tanya aja di sana, nanti pasti akan diteruskan ke fakultas, ke pimpinan atau pengelola fakultas lainnya, ya. Nah, oke. Clear ya? KRS sama KPRS itu sebenarnya sama, tapi tujuannya berbeda. Kalau KRS, kita sudah merencanakan apa mata kuliahnya, kalau KPRS kita mengganti. Salah satu saran yang terpenting lagi adalah ketika KRS, hendaknya kalian itu punya atau mahasiswa baru itu sudah merencanakan lebih dari satu plan. Contohnya nih, dulu kalau saya kuliah di FEB juga, pas waktu awal-awal dimulainya KRS online, ya, itu sangat tidak selancar inilah. Kalau kalian kemarin itu ya sering, oh Pak ini internetnya kok kurang ya. Di awal periode saya dulu awal online KRS, itu kita sangat lemot banget jaringannya, sehingga kita harus mempunyai 2-3 plan. Artinya apa? Saya nggak mau kalau nanti saya plan satu ini gagal, mata kuliah yang sudah saya susun, terus saya harus ke KPRS. Saya menghindari itu. Kenapa? Kalau kalian nanti KPRS, ada banyak resiko yang akan merugikan. Pertama, perkuliahan itu kan sudah berjalan 2 minggu ya nantinya, terus kalian akan melakukan KPRS. Jika mata kuliah yang sama kalian sudah submit di kelas A di hari Senin, let's say, dan kalian pindah ke mata kuliah yang sama kelas B di hari Selasa, tugas yang kalian submit di kelas A itu tidak akan nyambung ke kelas B. Jadi komponen nilainya itu ya akan hilang di kelas B nantinya. Jadi kalian akan rugi 2 minggu. Itu kenapa kok saya menghindari di KPRS ya. Nah, sehingga saya mempunyai 2-3 plan. Kalau ada plan yang pertama gagal, di plan kedua saya bisa merencanakan jauh lebih baik. Jadi, kalau kelas A-nya penuh, nanti di plan B, saya kelas B deh di situ. Nah, itu tujuannya kita membuat plan ketika KPRS. Ketika KRS, sorry. Nah,
Syarat-syaratnya gimana? Syarat berapa SKS-nya, harus seperti apa? Semuanya ada di sini. Ya, ini adalah jumlah maksimum yang dapat diambil ketika nanti KRS. Contohnya, semester ini saya itu IPK-nya 2 sampai 2,5. Berarti saya bisa mengambil 18 SKS. Ya. Kalau nanti teman-teman di semester selanjutnya itu ternyata 3 di atas 3, kalian bisa mengambil maksimum 24 SKS. Jadi plan kalian tuh bisa nih, oh kalau saya mau lulus 3,5 tahun, IPK saya harus maintenance di atas 3. Biar 24 terus setiap semesternya, dan mungkin bisa saya dapatkan ketika nanti 3,5 tahun semua 145, ini jumlah SKS yang harus kalian tempuh selama 4 tahun, ini sudah terselesaikan. Jadi bisa dibagi, oh kalau 24 saya berarti semester mana yang bisa saya kurangi, semester mana yang bisa saya rencanakan SKS-nya jauh lebih besar, maksimal atau enggak. Ya. Nah, hanya saja ada ketentuan di sini, ada pengecualian. Khusus mahasiswa semester 1 dan 2 dapat mengambil maksimum 20 SKS. Maksimumnya dibatasi, tapi kalau minimumnya itu sesuai dengan IPK yang kalian dapatkan. Jadi contohnya saya IPK 3, saya tidak bisa mengambil 24 SKS untuk semester 2 nantinya. Saya hanya bisa mengambil 20 SKS. Pertanyaannya sekarang kan gini, Pak, di mata kuliahnya FEB itu kebanyakan 3 SKS. Nah, kalau nanti kelebihan 1 SKS gimana Pak? Tidak apa-apa, di poin A. Penambahan jumlah SKS dari ketentuan penetapan jumlah kredit maksimum dapat diberikan sebanyak 1 SKS dengan pertimbangan yang beralasan kuat dan disetujui oleh dosen wali. Jadi dosen wali harus mengetahui, Pak, saya ingin mengambil 21 SKS. Apa ini mata kuliah yang bisa nambah? Nah, itu harus sesuai dengan persetujuan dari dosen wali kalian masing-masing. Ya. Kalau 24 SKS, tidak dapat mengajukan penambahan 1 SKS yang berlaku di 20 saja di sini. Oke. Itu kemudian informasi apa lagi? Jadwal KRS ya. KRS ya. Ada yang sudah tahu jadwalnya kapan? Ada yang tahu? Jadwal KRS kemarin sudah diposting oleh akademik di IG-nya FEB. Ini ya. Pukulnya diingat-ingat ya, di sini pukulnya 8 WIB, kemudian ditutup sampai 31 Januari pukul 15. Semester kemarin anak wali saya itu sudah merencanakan, kemudian minta approval saya itu setelah pukul 5 kalau nggak salah. In the end dia itu yaitu tadi nggak di-approve sama dosen walinya. Nah, saran saya kalau ingin meminta approve dari dosen wali jangan mepet-mepet dengan due date. Ya. Jangan mepet-mepet di tanggal 31 Januari di sini, ya. Tapi masuk aja semua di sini setelah ini periode terakhir selesai, ada beberapa dosen wali yang biasanya gini, oh kita nunggu aja semua anak walinya yang KRS, terus minta approval, baru keesokan harinya di-approve. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada kendala di sistem, jadi jangan takut. Jadi kami juga akan mereminder para dosen untuk mengapprove KRS kalian. 31 Januari itu hari Jumat ya kalau nggak salah ya, Viv? Hari Rabu, Bapak. Oh, hari Rabu, oke. Nah, itu enggak masalah kalau mungkin Bapak dan Ibu dosennya tidak di hari Rabu itu approve, tapi at least kalian
lapor kepada dosen wali kalian masing-masing untuk meminta approve dari dosen walinya. Ya. Nah, itu nanti biasanya 1 hari atau ya 1 hari lah, keesokan harinya atau di hari tanggal 31, saya pasti akan mengingatkan ke dosen wali untuk approve. Jadi saling mengingatkan, kalian minta, saya juga akan mengingatkan dosen-dosen lainnya. Ya. Itu kemudian kita kembali ke mata kuliah apa saja yang bisa diambil, itu ada di buku pedoman pendidikan. Ya. Ini semuanya, semua terkait pendidikan, akademik, dan lain sebagainya ada di sini. Kecuali yang buku pedoman skripsi ya. Kalau di buku pedoman skripsi ada file lainnya. Ini mata kuliah atau list kurikulum yang harus kalian tempuh selama di di FEB. Biasanya kalau semester 2 kita kayaknya sudah pas di sini 20 SKS. Ya, yang kita rekomendasikan di sini semester 2. Tapi nanti kalau kalian sudah semester 3, let's say nih, makro kalian di semester gasal ini itu dapat nilai yang kurang bagus lah menurut kalian. Kalian ingin mengulang gitu kan ya. Kalian bisa mengulang di semester ini, di semester 3, dengan mengambil makro. Jadi yang di semester 1 itu ditawarkan lagi di semester ganjil di semester 3-nya, itu kalian bisa ambil. Oh, saya mau ngulang makro saya yang semester 1 karena saya dapat jelek tuh. Saya ngulang aja di semester 3. Artinya nanti mata kuliah rekomendasi dari buku panduan ini bisa berubah, bisa kalian mix lah. Oh, kalau saya mau ngulang di semester ini, berarti saya ambil mata kuliah tersebut di semester 3. Intinya, yang ditawarkan kalau semester gasal ya gasal semua, genap ya genap semua yang ditawarkan. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin nilainya kurang dan harus mengulang, bisa di semester ini. Atau nanti, saya nggak tahu nanti biasanya PLM, itu pasti ada advokasi terkait semester antara ya. Nah, itu tolong dikawal juga nanti. Semester antara itu adalah semester yang cukup pendek nantinya, cuma 1 bulan untuk ditempuh 14 kali pertemuan. Jadi selama 14 pertemuan dalam 1 bulan itu, dalam 1 sampai 2 bulan itu kalian akan melakukan kegiatan akademik. Biasanya terselenggara di libur antara semester genap ke semester ganjil. Nah, itu ada semester antara. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk mengulang mata kuliah yang memang harus diulang di semester pendek, tidak apa-apa. Tidak harus di semester yang reguler ya. Nah, cuman syarat dan ketentuannya berlaku. Biasanya tidak semua mata kuliah ditawarkan di semester antara. Biasanya advokasinya dari PLM, Hima, dan juga Prodi. Biasanya mereka 3 komponen ini akan mensurvei mata kuliah yang diusulkan untuk ada di semester antara, ya. Kemudian dari survei dari 3 pihak inilah yang nanti jadi dasar Prodi untuk melakukan semester antara. Nah, nanti mekanisme selanjutnya biasanya akan kami umumkan. Let's say pembayarannya seperti apa, apakah per SKS-nya berapa, itu ada aturannya ya, Viv ya kalau nggak salah ya. Nah, itu semuanya nanti dikawal oleh BLM dan juga BEM, intinya gitu. Nah, ini semuanya mata kuliah dan lain sebagainya SKS perlu, prasyaratnya itu juga ada, jadi kalau memang ada prasyaratnya harus diketahui nilainya berapa. Kalau di akuntansi ini lebih jelas ya. Kalau di akuntansi, coba mana akuntansi? Akuntansi itu, nah ini prasyaratnya ada L, ada T, ada WT ya. Kalau L itu prasyaratnya harus lulus. Dikatakan lulus itu nilainya adalah minim D. Kalau WL ini wajib tempuh, jadi tidak harus lulus di sini.
let's say kalian dapat E gitu kan ya, terus kalian nggak mau ngulang, nggak apa-apa. Tapi kalau yang L itu, dia harus lulus. Kalau nggak lulus, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini tidak bisa kalian ajukan, kalian rencanakan gitu. Nah, di 2023 itu kami akan melengkapi kemarin sudah saya koordinasikan dengan Pak Rumaya, mata kuliah mana yang wajib tempuh, mata kuliah prasyarat mana yang harus lulus. Itu nanti akan saya koordinasikan lagi. Itu salah satu alasan juga kenapa kok belum publish untuk yang panduan 2023. Gitu ya. Eh, itu dulu mungkin yang saya lebih suka untuk Q&A langsung ya, banyak Q&A, tapi secara nanti hands-on di cyber kampusnya bisa sama BLM. Oke, silakan saya kembalikan ke MC dulu. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak Syed Roman atas penyampaian materinya yang luar biasa, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami yang akan melakukan KRS besok. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya seputar materi yang baru saja disampaikan. Sebelumnya, saya tanya dulu terhadap Bapak Syed Roman, apakah Bapak berkenan untuk langsung menjawab atau terkumpul dulu pertanyaannya baru dijawab, Bapak? Bisa langsung menjawab ya? Baik. Di layar sudah tertera ada 2 yang raise hand. Mungkin dari Caroline Angelina bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi Cico kalau nggak salah Mbak, duluan. Cico Udaya kayaknya duluan tadi yang raise hand. Oh iya, mohon maaf Pak. Untuk Kita ke Cico dulu ya. Ya, iya Bapak. Baik, terima Silakan. kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off kamera karena terkendala di jaringan. Pak, saya ini adalah seorang mahasiswa lawas, yaitu angkatan 2020, yang dimana jika dilihat dari buku panduan, tentu tidak relevan dengan buku panduan saya. Nah, saya memiliki kendala sehingga membuat saya tidak mengambil beberapa mata kuliah di semester-semester lalu, yang dimana semester itu menggunakan panduan 2020. Dan kalau dilihat di panduan 2023 saat ini, itu ada perbedaan, Pak. Ada mata kuliah yang Betul. ada di 2020, tapi tidak ada di 2023. Nah, dan kebetulan juga mata kuliah itu yang saya tidak ambil. Dan di 2023 ini, mata kuliah itu tidak ada. Nah, saya minta saran kepada Bapak bagaimana solusi dari permasalahan saya tersebut. Oke. Itu saja. Cico ini Terima kasih. prodi apa, Cic? Ini Udaya atau Cico nih dipanggilnya? Cico Udaya, Cico Pak, Cico Pak. Saya Cico. maaf, saya lupa tadi. Saya prodi ekonomi Islam, Pak. Oke, benar ya. 2000 itu menggunakan kurikulum 2019 kalau nggak salah. Di atas setelah angkatannya Cico, buku panduannya itu kita menggunakan kurikulum 2021. Nah, bagaimana untuk mata kuliahnya apa? Bahasa Inggris ya kalau nggak salah biasanya. Yang nggak ada mata kuliah apa, Cico? Halo? Mata kuliahnya itu kayak mata kuliah usul fikih seperti itu, Pak. Fikih muamalah itu tidak ada di Oke. semester sekarang. Seperti Betul. itu. Oke. Jadi gini, kalau memang ada perbedaan kurikulum dan mata kuliahnya itu nggak ada, Mas Ciconya itu harus koordinasi dengan prodi. Jadi nanti mereka akan menyarankan mata kuliah mana yang bisa menggantikan mata kuliah yang ada di kurikulumnya, Mas. Gitu. Jadi ini kalau kayak gini bisa langsung konsultasi ke prodi, bertemu dengan Budian atau Pak Bayu. Pak Bayu, lagi-lagi ya apa namanya, kalau kita bertanya itu lihat timing, lihat apa, kemudian ya mungkin karena kita nggak tahu kalau kita bertanya ke timing yang salah atau seperti apa, itu mungkin responnya kita terima akan tidak sesuai ekspektasi kita. Intinya gitu ya. Jadi
lihat timing, lihat bagaimana kita ngomongnya. Jadi di situ ditanyakan aja ke prodi. Prodi pasti akan memberikan, Mas kalau memang mata kuliah ini nggak ada di kurikulumnya sekarang, Mas bisa mengambil mata kuliah yang ini, yang ini, yang ini. Biasanya gitu sih, Mas. Kemarin juga sudah ada konsultasi ke saya kalau ini biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu tuh di kurikulumnya 2000 ke bawah itu ada mata kuliah bahasa Inggris, sekarang nggak ada. Nah, itu biasanya akan digantikan dengan mata kuliah apa? Itu sih, Cico. Menjawab nggak? Semoga menjawab ya, Cico. Kalau memang nanti masih belum, ini ternyata di chat ya. Siap. Iya, ke Prodi ya. Cico, ke Budian atau ke Pak Bayu terkait hal tersebut. Silakan, Mbak Friska. Baik, terima kasih atas Saudara Tito atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu dari Saudari Caroli Angelina. Bisa disampaikan pertanyaannya? Ya, selamat siang Bapak. Mohon maaf saya nggak bisa on cam sebelumnya. Perkenalkan saya Caroline dari angkatan 2021 dengan jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya Bapak, ada 3 pertanyaan mungkin. Yang pertama, itu tadi kemarin saya lihat di jadwal KRS-an, itu ada kelas dengan kode M1, N1, dan L1. Itu boleh dijawab ya Bapak, itu kode kelasnya apakah bisa kita ambil untuk angkatan 2021 atau bagaimana? Lalu untuk yang kedua, tadi saya sempat mention, Bapak sempat berkata bahwa kita itu boleh ngelebihi 1 SKS. Jadi misal saya ngambil udah 23 kan Bapak di SKS ini, terus saya mau ambil lagi satu mata kuliah yang nilainya 2 SKS, yaitu agama. Nah, apakah bisa jadi 25 gitu Bapak? Terus yang ketiga, pertanyaan terakhir, eh, mohon maaf ya sebelumnya Bapak, karena saya kan bukan agama yang mayoritas, Oke. jadi saya masuk di agama minoritas. Sedangkan penawaran mata kuliah agama di semester ini itu ada ditawarkan untuk semester 6. Tapi kalau misal saya tidak ingin mengambil agama semester 6, apakah nanti semester 7 itu agamanya tetap ada Bapak? Soalnya karena saya dengar-dengar dari cutting saya, untuk agama-agama minoritas itu enggak setiap semester ada, jadi harus nunggu kekumpul semuanya anak-anaknya baru diadakan. Sekian pertanyaan dari saya, mohon jawabannya dan terima kasih Bapak. Ya, Friska, ini kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti saya dibantu itu ya. Pertanyaannya apa aja? Saya Baik, belum Bapak. nyatet tadi soalnya nanti. Jadi yang pertama tadi itu kalau nggak salah, masalah apa tadi ya? SKS ya, SKS yang lebih ya. Kembali lagi ke tadi Caroline ya, Iya ke Bapak. buku panduannya Caroline. Jadi buku panduannya itu dia bilang kalau kalau 24 tidak bisa melebihi 24, Mbak. Jadi let's say kalau sudah mentok 20, ya mentok 24 ya itu maksimalnya. Yang bisa satu itu yang belum mencapai maksimal. Jadi kalau kelebihan satu itu masih oke kalau belum sampai maksimum. Jadi kalau melebihi 24 itu ada di poinnya ya kalau nggak salah tadi ya. Mana? Hmm, Ini, mahasiswa yang memilih hak pengambilan 24 SKS tidak dapat mengajukan penambahan 1 SKS-nya. Jadi maksimal itu sudah mentoknya 24 di poin B-nya. Jadi yang penambahan satu ini yaitu bagi teman-teman yang 18, yang 20, nah itu baru bisa. Tapi kalau yang maksimal 24 itu kayaknya kok kenanya di poin yang B ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, Caroline? Saya lupakan kalau udah banyak-banyak ini. Yang kedua tadi Ini mata Bapak, kuliah itu ya, mata iya kuliah ya. untuk mata kuliah yang kodenya M1, N1 sama L1 itu apakah bisa diambil ya Bapak? Saya belum. Kamu prodi apa ya? Prodi akuntansi Bapak. Sebentar. Setahu saya itu yang sebentar. Jadwal ya kalau nggak salah itu. Jadwal Ya Bapak. perkuliahan FEB Unair.
Kalau saya sih tidak diberikan pesan oleh akademik ya, harusnya bisa kalau nggak salah. Kode yang mana? Mata kuliah yang mana? Digital Technology in Accounting, Bapak. Semester 6, Bapak. semester 6 Digital Accounting. Apa sih? Digital. Oh ini ya, N ini ya. Iya, Bapak. Itu ada N1, M1, L1 itu apakah bisa kita ambil ya, Pak? Bisa kayaknya. Kayaknya saya belum ada notifikasi dari akademik kalau jadi ini memang mata kuliah yang di ini yang sudah ada di jadwal itu mata kuliah yang sudah disusun oleh oleh apa namanya oleh KPS. Jadi suggest-nya nah kode-kode kelas N ya memang kalau akuntansi biasanya dari N ya, NOPQ, terus ada N1, N2, enggak masalah sih, enggak masalah. Kalau di EP itu ada A1, A2, enggak masalah. Jadi masih tetap bisa diambil. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi masalah agama ya. Nah, Iya, Bapak. ini agama itu Bu Hedi, halo Bu Hedi. Bu Hedi ada di sini nggak ya? Sudah keluar Bapak? Belum. Oke. Jadi gini, agama itu sebenarnya mata kuliah yang domainnya itu bukan di fakultas ya Mbak Karolin. Jadi domainnya itu di PDB setahu saya ya. Nah, apakah di semester tidak di semester setiap semester itu ada? Itu yang perlu kita tanyakan ke PDB juga sih Mbak. Kayaknya kok kita mengikuti aturan PDB. Karena setahu saya, kalau memang nanti itu kelasnya itu cukup kecil, let's say kurang dari 15, nah itu yang jadi pertimbangan untuk membuka kelas tersebut. Itu sih. Makanya kok tadi saran dari Katingmu memang harus dikumpulkan karena itu tadi kita juga memperhitungkan apakah peminat suatu mata kuliah itu biasanya berapa. Termasuk mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu tidak semuanya nanti akan berjalan. Let's say kalau setahu saya karena saya prodi EP yang sering ditawarkan itu ekonomi informasi. Itu kalau cuma ada 2 atau 3 di semester reguler itu pasti tidak akan berjalan. Sehingga di semester itu tidak akan ada ekonomi informasi. Nah, mungkin di PDB yang kelas agama itu juga pemberlakuannya bukan pemberlakuannya ya melihat pertimbangannya melihat itu tadi Mbak Karolin. Jadi yang perlu ditanyakan untuk mata kuliah yang di AMPU yang domainnya itu di PDB itu bertanyanya ke PDB ya. Menurut saya gitu Mbak Karolin yang bisa saya jawab. Nanti kalau memang pertanyaan ini bisa saya dijawab oleh kemahasiswaan, nanti coba bisa tanya ke Bu Hedi ya, Mbak Karolin. Oke, siap, Bapak. Bapak, satu pertanyaan lagi terakhir boleh menyambung yang tadi Bapak jawab. Oke. Untuk yang mata kuliah pilihan, misal ternyata nggak jadi dibuka kelas, misal kurang dari 10 anak gitu, itu kita boleh KPRS atau nggak? Misal awalnya Boleh. saya ngambil tax plan gitu, perencanaan pajak, terus ternyata, loh kok kelasnya nggak jadi dibuka karena sedikit, jadi saya ambil mata kuliah pilihan lain gitu, boleh ya Bapak berarti? Malah KPRS itu sebenarnya ditujukan untuk itu, Mbak. Jadi sangat boleh di KPRS. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika pertanyaannya banyak. Nggak apa-apa, santai. Kembali ke Priska ya, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih Saudari Caroline atas pertanyaannya. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, maka dari itu, pertanyaan terakhir, yaitu dari Priska Saudari. bisa ditambah juga ya, nggak apa-apa ya kalau memang ada yang perlu dijawab karena ini mungkin penting juga bagi teman-teman. Mumpung bisa kumpul banyak orang, jadi nggak apa-apa. Mohon izin ya ke Afif juga ini. Iya Pak, benar nama-nama Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Celia.
Saya izin membacakan ya Bapak, karena pertanyaannya ada di kolom chat. Ya. Permisi Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open mic, izin bertanya, jika Doswal tidak bisa dihubungi sama sekali, bagaimana solusi dari hal tersebut Bapak? Saya dan rekan-rekan saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS dan email, tetapi belum ada balasan. Via WhatsApp juga beliau tidak bisa dihubungi. Terima kasih. Ini EP ya? Sepertinya saya tahu ya, dosen walinya siapa. Eh, tetap biasanya beliau akan menjawabnya mendekati hari-hari approval KRS sih, Mbak. Jadi memang, dan setahu saya, kalau yang saya dugaannya itu benar ya, Mbak, beliau dosen, termasuk salah satu yang dosen sepuh kan ya, Mbak Velia. Itu kalau nggak salah, bukan kebiasaan ya, biasanya kalau setiap semester, biasanya akan minta ketemu dulu untuk offline. Beliau tidak salah satu yang sama kayak saya, sebelum approve harus ketemu dulu. Tapi beliau memang biasanya itu offline. Nah, itu Mbak Velia coba tanya ke kating-katingnya yang punya apa namanya, yang dosen walinya sama. Ya, itu beliau biasanya mendekati itu akan memanggil semua anak walinya untuk di-approve. Dan syaratnya beliau harus ketemu langsung. Jadi silakan nanti direncanakan dengan itu. Ya, oke, itu dulu ya, Velia. Nanti kalau Velia butuh apa namanya bantuan atau seperti apa, bisa ngomong ke Prodi atau nanti bisa eh, kontak ke saya juga. Karena EP ya, kebetulan EP. Oke. Kembali ke Friska. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari saya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Revadra. Saya ingin membacakan ya Bapak, karena pertanyaannya ada di kolom chat, yaitu selamat siang Pak. Mohon maaf belum bisa on mic, saya baru semester 2, jadi belum sepenuhnya paham tentang proses KRS. Apakah boleh dijelaskan secara bertahap, mulai tanggal 29 sampai 31? Lalu, adakah aturan khusus yang berlaku dalam memilih jadwal kelas? Misalnya dalam satu hari hanya boleh ambil matkul kelas A, tidak boleh matkul kelas B, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, di KRS yang perlu diperhatikan itu tadi maksimumnya berapa, maksimum yang harus diambil itu berdasarkan KHS kalian ya, IPK-nya berapa, itu maksimum berapa. Itu ada di mana? Ada di buku panduan. Silakan download buku panduan pendidikan FEB UNER. Itu yang pertama. Yang kedua nanti BLM di sesi kedua ya akan memberikan hands-on tata cara secara teknis di Cyber Campus seperti apa. Jadi teman-teman 2023 mungkin bisa mengikuti sampai akhir. Terus yang ketiga, pertanyaan misalkan apakah ada aturan khusus? Tidak ada ya. Tidak harus memilih semuanya di kelas A, tidak ada. Bebas. Makanya itu tadi saya sarankan kalian sudah harus ada plan. Mana yang kalian akan ingin, oh mata kuliah A saya ingin ngambil di kelas yang di hari Senin jam berapa. Itu semuanya teman-teman harus sudah mempunyai plan itu. Jadi nanti ketika, saya nggak tahu, muncul istilah war KRS, itu kalian sudah ada plan A, plan B. Oh kalau saya kelas A ini penuh, saya harus ke kelas B. Oh kalau saya kelas B ini penuh, berarti saya tinggal di kelas C. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nanti kalau KPRS itu sangat ditujukan ketika mata kuliah pilihannya tidak berlangsung baru KPRS. Kalau alasannya yang karena apa namanya jadwalnya tidak cocok, itu kebanyakan dosen tidak akan meng-approve atau sedikit apa namanya mengecewakan ketika teman-teman KPRS hanya tujuan itu tadi. Jadwalnya nggak cocok, terus nggak bisa kumpul sama temennya, itu sangat cukup mengecewakan bagi dosen walinya. Gitu, ya. Silakan Friska. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga Saudara Rasadra.
atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu mungkin dari saudari Septi bisa menyampaikan pertanyaannya. Septi ya ini ya. Iya, Bapak. Yuk, Ya, Septi. terima kasih, Pak. Saya Septi dari Manajemen Angkatan 22. Nah, Pak, ini kan saya sekarang semester 4. Nah, di buku panduan semester 4 ini kan ada 5 matkul wajib yang diambil. Dan ada matkul pilihan yang bisa diambil. Nah, di situ itu ada ini Pak, buka kurung 6 SKS gitu. Berarti kan ini cuma 2 matkul pilihan yang bisa diambil kan Pak. Sedangkan saya tuh bisa ambil 24 SKS sesuai IPK yang didapat. Nah, misal cuma bisa 2 yang dipilih kan berarti totalnya 21. Misal satu matkul lainnya itu ambil matkul yang ada di semester 6 itu bisa atau enggak ya Pak? Nggak, Matkul wajib. nggak apa-apa. Bisa kok. Oh, berarti tetap Kalau yang kalau memang mau ngambil di yang semester depannya atau mau mengulang semester yang sebelumnya, yang genap, itu enggak masalah, Om. Cuman ya itu tadi, silakan dipertimbangkan dengan dosen walinya nanti pas waktu diskusi. Jadi saya sarankan, kenapa? Contohnya gini, tadi prodi apa ya Pak Septi? manajemen Pak. Manajemen, ini ya Ya, kalau nggak salah manajemennya. Ya, semester 4. empat. Yang semester 6 mau ambil apa Mbak? Kenapa Pak? Kalau mau ngambil yang semester 6 mata kuliah yang pilihan atau yang apa? Oh, itu yang manajemen strategi itu. Ini kan banyak prasyaratnya. Nah, prasyaratnya ini sudah kamu pertimbangkan dulu, sudah kamu ambil belum? Nah, kalau belum, ya jangan diambil di sini, gitu maksud saya. Itu yang pertama. Jadi kita harus berpikirnya gitu, oh kalau saya mau ngambil yang semester atas, bisa nggak ya prasyaratnya ini? Nah, kalau memang prasyaratnya udah memenuhi, bisa tuh. Nah, terus kamu bisa diskusi ke dosen wali kamu, manajemen strategik itu seperti apa, Pak? Apakah kira-kira mudah bagi saya untuk saya ambil di semester 4? Kalau memang pertimbangannya itu cukup berat, ya itu tadi. Ya jadi pertimbangan Mbaknya memilih. Kalaupun memilih yang pilihan yang lainnya, ya monggo. Mungkin lebih mudah atau seperti apa. Gitu Mbak Septi. Terus misal saya nggak ambil yang manajemen strategi itu Pak. Misal ambil di mata kuliah pilihan aja yang di semester 4. Itu emang Mm-mm. eh, cuma bisa 2 ya Pak, 6 SKS itu. Atau bisa 3 matkul. Yang mana sih ini ya? Nah, Semester 4 ini ya, ya? ya Ini itu kan kan ada mata tulisan 6 SKS Pak. yang ini kan, mata kuliah 6 pilihan SKS ini kan, Iya. berarti kan dua mata kuliah, iya. Ya berarti bisanya cuma ambil 21 SKS Oh, itu. Kalau misal nggak ambil oh, strategi. enggak. Kalau memang bisa kapasitasnya 24 bisa. Oh, Ini berarti ambil 3 yang di aja. sini itu rekomendasinya. Kalau biasanya standarnya kita ambil yang 21. Kalau kita lihat kan, nah 21 semua kan. Iya, Tapi iya. kalau Mbaknya bisa 24, Mbaknya bisa memilih satu mata kuliah pilihan lain dari semester 4 juga, atau bisa mata kuliah semester yang ke atasnya. Gitu, Mbak Septi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cuman itu tadi ya, Sep. Tolong ditanyakan ke dosen wali. Kira-kira berat nggak buat kamu nantinya? Kayak gitu loh. Oh iya, Pak. Saya coba hubungi. Oke, ada lagi, Friska? Baik, terima kasih atas saudari Septi untuk pertanyaannya. Masih ada lagi Bapak, ada dua Satu kalau nggak pertanyaan. salah ya. Hmm. Izin membacakan pertanyaan dari saudari Nana. Bapak izin bertanya dan mohon maaf bila bisa on cam. Untuk semester 4 ini, prodi manajemen apakah boleh mengambil KKN dan juga hitungannya tergantung IP jumlah yang sudah keluar. Makasih Pak sebelumnya. KKN kayaknya ada syarat dan ketentuan yang sedang berlaku ya. Nah ini, menempuh 110 SKS, Mbak. Nah, apakah di semester 4 itu sudah menempuh 110 SKS? Nah, banyak yang bisa menjawab.
Ya, intinya syaratnya sedang atau sudah menempuh. Jadi kalau sedang menempuh 110, nah itu bisa ngambil KKN kayak gitu. Ya, terakhir Friska kalau nggak salah satu lagi ya. Iya, Bapak, masih ada pertanyaan satu lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Anggi. Selamat siang, Pak. Mohon maaf tidak bisa on cam. Izin bertanya, untuk semester ini saya hanya dapat mengambil 20 SKS. Sedangkan dalam jadwal perkuliahan tertera sebanyak 23 SKS. Apakah saya untuk KRS besok itu tidak mengambil salah satu matkul dan menggantinya di SC atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ini saya bingung nih. Memang di jadwal perkuliahan tertera 20 SK, sebanyak 23 SKS itu gimana ya maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan ya yang penanyanya, Anggi 2022. Mungkin ini Bapak, kalau di ekonomi Islam itu di semester 3, 4 itu emang jatahnya yang tertera di eh, pedoman itu ada 23 SKS Bapak. Tapi itu tadi kan pertanyaannya kalau hanya bisa ambil 20 SKS gitu Bapak. Ya, semuanya itu di sistem cyber kampus itu mengacunya pada IPK semester ini sih, Mas. Jadi kalau IPK-nya hanya bisa mengambil 20 ya maksimal 20 sih menurut saya ya. 23 itu kayaknya rekomendasi dari buku panduan gitu ya, Viv ya maksudmu? Iya Bapak, berarti itu artinya ambilnya di semester pendek atau semester depan gitu Bapak. Oh, iya, 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 iya. Oke, tadi Ivan, sorry Van, 2023 ya tadi. Silakan Van. Oh iya Bapak, terima kasih. Sebelumnya nama saya Ivan, saya dari Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya Bapak, ini kan sudah mau mendekati KRS ya Pak. Nah, permasalahan saya sebenarnya juga sama dengan tadi si Velia itu. Em, nama dosennya, nama dosen saya itu Pak Unggul Bapak. Mungkin Bapaknya punya nomor WA-nya atau bagaimana ada solusi gitu Pak. Oh, Pak Unggul. Iya Pak Unggul. Kalau Pak Unggul kayaknya orangnya fine-fine aja. Maksudnya biasanya bisa di-reach. Cuman belum punya nomornya gitu ya. Iya, sudah saya coba kirim email Pak ke email Bapak Unggul. Oke, Nggak coba nanti dijawab. saya ingatkan beliau. Oh iya, baik Kalau Pak, terima kalau kasih. IP mungkin saya bisa nge-reach ya. Kalau teman-teman yang dosennya dari prodi yang lain yang saya kurang paham gitu. Oke, Baik Pak, terima kasih Pak. siap. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak di sini. Bisa dilanjut ya Bapak? Atau apakah Bapak ada yang ingin ditambahkan untuk teman-teman sekalian? Yang saya tambahkan adalah itu tadi komunikasi dengan dosen wali ya. Karena treatment setiap dosen wali itu berbeda. Kalau di EP itu ada yang minta minta harus ketemu offline dulu diskusi, ada yang ya oke kalau minta approve langsung itu oke, tapi coba melakukan komunikasi dengan dosen wali jauh-jauh hari. Kalau nanti memang ada kendala, let's say beberapa dosen wali yang mungkin belum menjawab atau seperti apa, itu biasanya akan nanti pas waktu saya reminder, biasanya pasti akan notice kok. Jika nanti di reminder sama fakultas, itu pasti akan notice bahwasanya dosen wali ada kewajiban untuk meng-approve KRS-nya. Jadi ditunggu saja bagi kalau dosen walinya itu masih belum respon atau seperti apa ya. Tapi be prepare kalau dosen wali mintanya offline ketemu ya itu tadi. Ya, jadi mulai hari ini silakan melakukan approach ke dosen walinya masing-masing. Jadi biar nggak shock. Let's say, Pak, ini saya ingin konsultasi terkait KPRS, gitu kan ya.
kira-kira Bapak ada waktu kapan melalui Zoom atau offline. Nah, itu jauh lebih baik ketika nanti, Pak, ini saya sudah melakukan KPRS dan waktunya itu sudah mepet, tolong di-approve. Nah, SMS-SMS yang seperti itu tidak memberikan kesempatan dosen untuk memberikan waktu Anda untuk diskusi. Jadi, tolong komunikasi jauh-jauh hari dan mungkin merencanakan dan lain sebagainya ya. Itu dulu dari saya, pesan saya selamat KRS dan tolong dibaca buku panduannya. Itu buku pedoman kalian selama kalian melakukan pendidikan di sini. Itu dulu dari saya. Terima kasih PLN, terima kasih Friska, Afif atas waktu dan acara yang cukup berguna. Kalau memang ada hal-hal yang seperti ini, maksudnya ada yang terkait alur akademik atau yang lainnya perlu kita lakukan sosialisasi, saya sangat terbuka dengan lebar ya kesempatan. Ini saya membantu juga kami untuk dekat dengan mahasiswa. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Said Roman atas penyampaian informasi yang sangat bermanfaat bagi kami yang akan melakukan KRS besok. Dari sini sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi kedua yang akan disampaikan oleh pihak Badan Legislatif Mahasiswa FEBI. Kepada Kak Asus Muksid dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya Friska dan terima kasih juga Pak Rahman yang udah mengisi materi sebelumnya. Mungkin teman-teman teman BLN bisa dibantu share screen. Oke, mungkin ini ya tadi udah dijelasin banyak sama Pak Rahman. Sekarang aku langsung aja masuk ke gimana sih cara ngisi KRS. Mungkin bisa di next aja. Next, next. Nah ini jadi sebelumnya. Nah jadi ini teman-teman terutama buat Halo, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Banyak yang kelasnya Pak Jayadi ya?